Assalamualaikum para pecinta rumah kayu. Kembali lagi bersama Umi Cizuha di sini di channel Rumah Kayu Cizuha. Nah, kali ini Umi mau ngajak teman-teman semua bukan host tour rumah kayu ya, tapi mau mosque tour alias masjid tour. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kita di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki bangunan masjid terbanyak di seluruh pelosok dunia. Maka dari itu, hampir di seluruh pelosok di Indonesia, maksud Umi, kita bisa menemukan banyak masjid baik itu di kota maupun di desa-desanya. Nah, kebetulan di kampung Umi itu punya berbagai masjid yang unik-unik dan menarik. Yang lebihnya kalau di sini itu disebut musola karena bangunannya itu tidak seberapa besar, tetapi melihat arsitektur atau bangunannya itu sangat-sangat unik, kadang nyaman gitu. Nah, jadi Umi di sini pengen berbagi sama teman-teman para pecinta rumah kayu untuk host tour atau host tour sih, mouse tour maksud Umi. Untuk masjid tour, model-model masjid mana tahu saja kan yang di sini yang nonton video Umi itu ada para arsitek atau yang kerja bangunan, jadi bisa jadi referensi buat teman-teman bikin bangunan masjid, nanti bisa dikombinasi lagi begitu. Nah, buat para teman-teman sahabat Rumah Kayu Cizuha yang masih tetap setia mendukung channel Rumah Kayu Cizuha, Umi ucapkan terima kasih ya atas supportnya, dan support dari kalian, dukungan dari kalian merupakan semangat buat Umi untuk terus memberi informasi home tour, house tour, atau masjid tour, bangunan-bangunan unik dan menarik yang ada di tempat Umi tentunya. Nah, buat video kali ini Umi mau masjid tour. Ini musola di tempat Umi. Musola ini berada di gang sempit, sebenarnya kecil sekali gangnya, akan tetapi di dalam gang tersebut terdapat sebuah musola yang sangat unik dan menarik, juga kelihatan begitu mewah. Nah, ini Umi mulai masjid turnya itu dari samping ya. Ini bangunan sampingnya. Nah, ini di belakang sampingnya sebelah kanan ada sebuah ruangan, biasanya tempat penyimpanan peralatan-peralatan masjid seperti ada teko, gelas kalau ada acara-acara gitu. Terus ada sapu. Nah, kebetulan di belakang ini juga dibikin satu pintu buat orang-orang yang dari belakang, mungkin buat pengurus masjidnya juga agar mudah masuk ke ruang masjid dari samping. Tapi ini di belakangnya nggak bisa lewat ya teman-teman, mentok. Nah, kita kebalik lagi. Ini di sini tadi ada tempat wudhu, wudhu cadangan gitu, karena tempat wudhu yang sebenarnya bukan di sebelah kanan ini lebih tepatnya ruang parkiran, makanya dibikin ada atapnya di sini karena sangat sempit ya teman-teman, jadi parkirannya sangat kecil. Nah, sampingnya itu juga mentok ke jalan ini teman, jadi dari sini kita nggak bisa menuju ke arah bagian depan masjid, langsung full dari sini. Jadi kalau yang ke garasinya itu mau masuk parkir motornya atau apanya di sini, kemudian kalau mau masuknya dari pintu depan keluar lagi, tapi kan di sampingnya juga ada pintu masuknya juga gitu. Nah, bisa juga masuk dari pintu samping. Nah, Umi sengaja ini turkan dulu di bagian sampingnya. Nah, jadi ini Umi keluar lagi, kunci pagarnya, terus Umi mau coba masuk dari bagian depan. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan gangnya kecil sekali. Ini sempit, sangat sempit. Bahkan mobil pun nggak bisa masuk gitu kan. Kalaupun bisa masuk ngepas kali. Nah, ini bagian depan, pagar depan. Bagian depan, Umi coba masuk ya, buka dulu. Ini Umi juga suka dengan nuansa warnanya agak kehijau-hijauan gitu ya, hijau army kayaknya. Hijau army, terus dikombinasi dengan warna pagar putih mengkilat begitu ya, glossy. Nah, itu sudut bagian tadi yang mentok. Nah, ini bagian depan. Teras depannya bersama dengan yang di samping. Pintunya juga sama ya. Terus bagian atasnya terdapat seperti nuansa masjid gitulah. Ala-ala Timur Tengah gitu ya. Nah, Umi mau ngajak teman-teman ke bagian samping kiri dulu.
Nah, jadi bagian samping kirinya itu tetap dipagar, cuma di bagian atas ini dibikin marmernya ya, ada apanya, aksen marmernya sebelah atas sekali. Terus juga ada teras juga ternyata dari sebelah samping, sama seperti samping kanan tadi, samping kiri juga ada teras. Nah, bedanya di samping kiri ini juga terdapat tempat wudhunya gitu, cuman lebih banyak dibanding yang sebelah kanan tadi. Terus ada nuansa berbeda di tempat wudhunya dengan relief seperti ini. Itu sebetulnya keramik ya, keramik yang dipasang di bagian tempat wudhu. Terus di kiri kanannya juga tetap ada pembuangan AC-nya. Nah, di samping kiri ini juga dibikin ada pintu terali besi. Nah, pintu terali besi ini ternyata pintu untuk menuju tempat wudhu bagi perempuan. Nah, ini yang bagi perempuan sebelah kirinya. Ini terus ada toiletnya juga khusus untuk perempuan. Kita cek di dalam ya. Oh, jadi di dalam juga sama. Wah, lumayan ya bersih ya. Sama apa? Keramiknya itu gitu, nuansa keramiknya. Nah, ini juga di bagian kirinya kanan, maaf, ini ada tempat wudhu juga lagi dan toiletnya bagi kaum laki-laki. Nah, Umi mau coba kita masuk dari sebelah kiri ini ya, pintu sebelah kiri. Kita lihat isi dalamnya. Assalamualaikum. Masya Allah, bersih sekali ternyata ya teman-teman. Ya, di sini ada karpetnya dua nuansa ya, ada yang merah, ada yang hijau. Terus inilah dia penampakannya dari dalam. Ini di samping kanan Umi lihat ada apa ini ya? Ini seperti plang atau plat pemberitahuan, nama-nama pengurus gitu. Apa ini? Laporan keuangan Musola Al Mujahidin. Oh, laporan keuangannya. Terus di atasnya ada AC. Sampingnya lagi juga ada apa ini ya? Papan tempat apa ya? Daftar peserta kurban. Oh, papan informasi kalau ada perubahan-perubahan, ada kurban, ada apa pemberitahuannya di sini ya teman-teman. Tuh, ini penampakan keluar dari dalam. Ini juga ada tong sampah kecil. Kenapa ditaruh di dalam ya? Nah, di sini juga ada AC. Terus selain AC juga ada kipas juga ya teman-teman, kipas kecil. AC-nya banyak sekali menurut Umi untuk ruangan musola sebesar ini. Lumayan juga ya. Elit, termasuk elit lah. Musola punya AC beberapa buah. Nah, itu AC lagi. Teman-teman bisa lihat kan? Full AC kayaknya ini. Kiri, kanan, belakang AC semua. Kipas lagi. Terus ini untuk bagian apanya? Tempat mimbar sekaligus imam. Ada jam, ada AC lagi, ada kipas lagi. Masya Allah, AC kipas gitu ya. Sama speakernya. Tuh, rapi ya, bersih sekali kalau menurut Umi. Nah, untuk info teman-teman, kalau di kampung-kampung itu, di desa-desa Umi itu, walaupun masjidnya bersih rapi, itu tanpa ada pengurus masjidnya. Maksudnya kalau di kota-kota itu kan ada yang tinggal di masjid untuk bersih-bersihkan. Nah, kalau di kampung itu nggak ada ya teman-teman, real dari masyarakat setempat. Nah, yang bikin unik ini nih, ada satu tiang besar di tengah-tengahnya, terus ada kipas lagi ada dua, ada sebelah depan dan belakangnya kipas. Nah, tiangnya ini cukup besar dan yang bikin unik itu teman-teman, nah ini dia. Jadi di bagian bawahnya itu dibikin besar dan dilobangin mungkin ya. Disengaja dibikin lobang. Nah, fungsinya untuk kotak infak musola. Jadi nggak kelihatan jadinya kan, ternyata di situ ada
kotak infak. Nah, di bagian sampingnya bisa dimanfaatkan untuk naruh Al-Quran. Nah, ini menurut Umi sangat unik dan sangat bermanfaat di dalam bangunan masjid. Jadi kotak infaknya nggak geser sana geser sini ya, langsung di situ gitu. Terus yang bikin uniknya lagi ini di bagian atas. Di bagian atas ini apa namanya tuh, relief bangunan arsitekturnya itu ada kombinasi kayu-kayunya. Nah, itu yang bikin unik menurut Umi. Sangat-sangat cantik. Dibikin berapa peta itu, ada 4 peta, ada kombinasi kayu, terus di tengah-tengahnya baru dimanfaatkan untuk tempat lampunya. Nah, ini Umi coba shoot dari depan sekali ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh. Wadidaw, Masya Allah. Kayak marmer putih dikombinasi sama kayu-kayuan. Nah, ini menurut Umi menjadi nilai plus dari arsitektur bangunan masjid atau musola ini. Karena menurut Umi itu biayanya lumayan ya, karena harga kayu itu kan mahal ya teman-teman. Apalagi untuk furniture bagian atas itu dibutuhkan bahan kayu yang bagus gitu. Nah, oke, menurut Umi itu dia kita spill sedikit ya bagian dalamnya. Terus Umi mau ngajak teman-teman lihat bagian full dari luar bangunan masjidnya seperti apa. Yuk, let's go. Nah, ini pintu keluarnya. Terus di samping sini itu ternyata ada gang rumah gitu ya. Kalau samping tadi itu mentok di belakang rumah, kalau sini masih ada gang rumah. Nah, untuk penampakan full seluruhnya itu dari gangnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, beginilah dia penampakannya dengan nuansa hijau arminya. Nah, ini Umi explore sedikit perjalanan untuk menuju ke Musola Al-Mujahidin ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan sangat sempit sekali ya. Baiklah teman-teman Umi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menyimak video Umi sampai selesai. Umi mohon juga dukungannya. Jika senang dengan video-video yang Umi suguhkan, bantu channel Rumah Kayu Cizuha dengan cara di subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat mengikuti video-video terbaru dari channel Rumah Kayu Cizuha. See you, bye bye. Assalamualaikum.